Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya melalui sanadnya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salihu fiha, yang mana amal soleh ketika dilakukan di dalamnya itu ahabbu ilallahi, jauh lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyami, mengalahkan hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud adalah al-ashra min dzil hijjati, yakni ayyamal ashri min dzil hijjati, 10 awal Dzulhijjah. Menurut hadis ini, sebagaimana sabda Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta, amal-amal soleh yang dilakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita nyadar betul, maka harus pada siap-siap dan ancang-ancang. Kalau masih pada percaya Nabi, kalau masih yakin akan pahala dan balasan di akhirat, maka harus persiapkan diri. Kalau kita lihat kalender, awal Dzulhijjah itu adalah tanggal 19. Sekarang tanggal 9. 10 hari. Sama kalau seandainya pecinta kendaraan diumumkan, ada penjualan kendaraan, bonus-bonus, ada ini dan sebagainya,
maka ancang-ancangnya sedemikian rupa. Tinggal orientasinya. Bagikan seperti itu. Misalnya juga kalau diandekan yang senang makan kuliner akan dibuka hari ini, maka ancang-ancangnya juga begitu. Ini dibuka pahala, dibuka amal-amal soleh. Tapi jangan sampai dimaknai ketika kita ingin melaksanakan amal soleh harus nunggu hari itu. Tidak. Tetap amal soleh dijalankan sebagaimana normal dan wajarnya. Kenapa? Karena namanya kesempatan, namanya umur, namanya ajal. Tidak jamin yang muda-muda itu masih besok itu masih ada, tidak jamin. Maka kalau ada kesempatan hari ini bisa mengamalkan soleh, jalankan. Tapi begitu nanti nyampe di awal Zulhijjah, maka lebih getol lagi, lebih giat lagi, lebih ditingkatkan. Atau pelajarannya, kalau seandainya belakangan ini, sekarang ini agak mengabaikan, maka jangan sampai nanti itu pada ngabaikan. Sholat Jumat, sukanya lambat-lambat, mepet-mepet azan. Padahal ada fadilah yang sedemikian tingginya. Barang siapa yang segera, cepat-cepat, tidak nunda-nunda, tidak teledor-teledor, maka ia akan raih pahala seekor unta. Kadang ini kalau tidak sering-sering diingatkan, pada nyepele, pada lewat. Padahal waktunya ya ada, tidak ada uzur, ya sempat. Masjidnya, kipasnya juga ada, adem dan sebagainya. Tapi kalau tidak disadarkan, sering-sering diingatkan dengan pahala, dengan balasan di akhirat, kadang-kadang banyak yang lewat. Padahal begitu teledor, dia akan turun. Yang tadinya mestinya unta, jadi sapi. Begitu teledor lagi, cuma dapat telur. Oleh karena hadirin yang mulia, sekarang sedemikian semaraknya, alhamdulillah syiar-syiar agama kita semakin bangkit. Kita lihat kandang-kandang sapi, kandang-kandang kambing yang disiapkan untuk penyembelihan korban itu ada di mana-mana. Ngejar pahala yang setiap bulunya akan menjadi kebaikan. Tapi Allah sangat maha adil, bahwa hambanya dikasih kesempatan, tidak hanya mereka yang punya duit saja, tidak hanya mereka yang ekonominya tinggi, yang mampu beli sapi, mampu beli hewan, tapi siapapun berkesempatan untuk mendapatkan pahala seekor unta, seekor sapi. Kapan itu? Ketika mereka sungguh-sungguh. Ketika ada kesempatan hari Jumat, dia ada waktu, tidak ada uzur, segera mendatangi sholat Jumatnya. Maka ia akan raih itu. Maka hadirin mulia, kembali pada hadis tadi itu, kalau sekiranya kemarin-kemarin agak nyepelekan, maka nanti di hari-hari yang baik itu jangan sampai pada terlewat. Hadirin yang mulia, di hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yuta'abbada lahu fiha min ashri dzilhijjati. Sama muqaddimahnya. Tidak ada lain di mana kalau itu digunakan untuk beribadah jauh lebih dicintai oleh Allah. Cuma di sini redaksinya adalah ayyuta'abbada, beribadah. Kalau tadi al-amalus sholihu, amal kebaikan. Sama, namanya ibadah dan amal kebaikan sama. Oleh itu para ulama memberikan arahan bahwa ibadah itu tidak hanya ritual saja. Ibadah sosial sangat banyak. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya tilawah saja, tidak hanya Jumatan saja, tapi ikut bersihkan masjid ibadah, ngerapiin sandal ibadah, nyapu, membersihkan lantai sebagainya ibadah, ngerapiin mushaf ibadah,
softnya yang masih kurang lempeng-lempeng dinasehati agar ibadah juga. Selama amal soleh maka itu termasuk adalah ibadah. Dalam mukadimah ini lebih spesifik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih pesan, ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanatin. Ya'dilu sebanding, sepadan. Siyamu kulli yaumin minha, puasa tiap harinya di hari-hari itu. Hari itu maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Sebanding dengan apa? Bisiyami sanatin, dengan puasa 1 tahun. Maka sayang kalau lewat, sekiranya kita diberikan mampu oleh Allah, sehat walafiat, umurnya juga masih ada, tidak ada halangan apa-apa, cuacanya juga sedemikian masih normal, maka kita semoga diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk bisa menanggapi dan bisa mengamalkan puasa-puasa di awal-awal Dzulhijjah karena fadilahnya sedemikian tinggi. Tapi jangan sampai disalahgunakan karena mentang-mentang sudah puasa awal Dzulhijjah terus kemudian tidak mau puasa berikutnya. Tidak, ini hanyalah fadilah sebagaimana kita sholat jamaah yang akan dilipat-lipatkan sampai 27 derajat. Oleh karena itu, hari-hari yang baik seperti itu harus betul-betul kita siapkan fisiknya dan mentalnya agar kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk meraih fadilah dan keutamaan yang sangat tinggi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadis yang berikutnya, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Simak dengan sungguh-sungguh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda bahwa puasa Arafah itu, Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita tengok kalendernya, hari raya Idul Adha itu tanggal 29. Maka tanggal 28 sambil kita menunggu sidang isbatnya penetapan tanggal. Kalau puasa di hari itu yukaffiru sanataini, bisa melebur dosa 2 tahun. Tahun yang lalu, tahun yang akan datang. Ini juga harus disambut dengan positif. Mumpung ada kesempatan baik, siapa di antara kita yang jamin tahun lalunya adalah lempeng, tidak pernah kepleset, tidak pernah khilaf dan salah. Siapa di antara santri-santri yang selama 1 tahun lalu itu tidak pernah nyakitin ustadznya, pernah khilaf, pernah melakukan salah. Ketika dikasih PR, kasih tugas, tidak kerjakan. Ketika diajar, tidak nyimak. Dan banyak-banyak lagi. Belum lagi mengkhianati orang tuanya dan sebagainya. Tapi karena itu sudah berlalu, bagaimana agar itu dibersihkan? Maka ada kesempatan, Allah kasih kesempatan untuk membersihkannya, meleburnya dengan puasa Arafah. Termasuk kelakuan-kelakuan kita yang akan datang. Bukan berarti kita puasa Arafah terus seenaknya saja terus di hari-hari berikutnya, tidak. Tapi sungguhlah puasa ini agar kelakuan kita di tahun mendatangnya kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai. Oleh karena itu ketika setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih sabda, betul-betul kita simak dan kita amalkan dan kita praktekkan
karena itu adalah kembali pada diri kita masing-masing. Mumpung ada kesempatan baik, mumpung ada hari-hari yang sangat istimewa, maka jangan sampai disia-siakan lewat begitu saja. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس